Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Materi ini merupakan materi tematik muatan IPA untuk siswa kelas 6 SD. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk anak-anak kita berdoa, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anak silahkan boleh mempersiapkan terlebih dahulu buku tulisnya beserta alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dalam materi pembelajaran kita kali ini. Langsung saja ya, kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin? Perkembangbiakan secara generatif melibatkan putik sebagai alat kelamin betina dari tumbuhan dan benang sari sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putih, kemudian akan terjadi proses penyerbukan atau pembuahan. Itu jika perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif? Mari kita bahas, mari kita cari tahu lewat video kali ini. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa adanya pertemuan sel jantan dan sel betina. Atau dengan kata lain, tanpa adanya perkawinan atau penyerbukan. Jelas ya, jika generatif dengan proses perkawinan, jika vegetatif tanpa perkawinan atau tanpa ada proses penyerbukan. Nah, jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan tanpa bantuan manusia. Alami oleh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia, dengan adanya campur tangan manusia. Nah, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari vegetatif alami. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, spora, kedua akar tinggal atau rizoma, 3 umbi lapis, 4 umbi batang, 5 umbi akar, 6 tunas, 7 tunas adventif, dan 8 geragi atau stolon. Nah, anak-anak, dari ke-8 jenis ini, adakah yang pernah kalian ketahui dari perkembangbiakan vegetatif ini? Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara spora. Nah, spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Kotak spora atau sporangium akan pecah lalu jatuh ke tempat yang cocok dan menjadi tumbuhan baru. Untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora, banyak dialami oleh tumbuhan paku. Di sini, coba lihat di sebelah kanan, sudah ada contoh dari tumbuhan paku, yaitu tumbuhan pakis.
Apakah kalian pernah melihat contoh tumbuhan dengan daun seperti ini? Jika kalian perhatikan lagi, di belakangnya akan ada titik-titik, titik-titik spora ini. Nanti spora ini akan pecah. Titik-titik ini akan pecah, lalu jatuh ke tempat yang dirasa cocok untuk kemudian menjadi tumbuhan yang baru. Hal itu dialami oleh tumbuhan sendiri tanpa bantuan manusia. Yang kedua ada jenis akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar. Ciri dari tumbuhan rizoma adalah bentuknya mirip akar, tapi dia itu berbuku-buku atau berluas-luas, seperti batang. Berbuku atau berluas itu jadi ada bagian-bagiannya seperti jari kita, ada bagian-bagiannya. 1, 2, 3. Nah, sama halnya dengan tumbuhan yang berakar tinggal atau rizoma. Contohnya dari tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Jika kalian perhatikan lagi, kalian lihat jahe, kunyit, atau lengkuas, dia itu memiliki akar yang berbuku-buku atau berluas-luas. Bisa dilihat contohnya seperti gambar di samping ini. Nah, akar tinggal rizoma ini tumbuh di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Untuk jenis yang ketiga ada perkembangbiakan dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Jadi tunasnya itu tumbuh di bagian tengah dari umbi lapis ini ya. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan juga bunga tulip. Coba perhatikan contoh gambar di samping ini. Ini ada contoh dari bawang merah. Coba lihat, ini struktur dari dalamnya terdiri dari lapisan-lapisan. Itu sebabnya mereka disebut umbi lapis. Nanti, jika kita tanam bawang ini ke dalam tanah, seperti gambar yang di bawah ini, nanti tunasnya itu akan tumbuh dari tengah-tengah. Tumbuh dari tengah-tengah sehingga akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Umbi batang ini tumbuh di dalam tanah. Contohnya tumbuhan kentang, ubi jalar, dan juga bengkuang. Bisa kalian lihat contohnya pada gambar-gambar berikut. Ini ada kentang, kemudian ini ada ubi jalar. Untuk yang nomor 5 ada perkembangbiakan dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembung di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu lobak dan wortel. Kedua tumbuhan ini berkembang di dalam tanah. Untuk selanjutnya ada perkembangbiakan dengan tunas. Nah, tunas adalah tumbuhan baru yang tumbuh di sekitar induknya. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tunas ini contohnya tumbuhan pisang dan tumbuhan bambu. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang dan bambu. Bisa kalian lihat ya pada gambar berikut. Ini ada pohon pisang atau induk pisang. Nah, nanti tunasnya itu akan muncul di sekitar induknya atau di sebelahnya. Nah, ini yang kecil ini yaitu tunas dari pohon pisang. Nanti tunas ini akan tumbuh menjadi seperti pohon pisang yang sudah besar atau induk pisang. Kemudian nanti dia bertunas lagi, besar lagi, bertunas lagi. Seperti itu perkembangbiakan oleh tunas. Kemudian ini juga ada contoh dari tunas pohon bambu. Lanjut, perkembangbiakan yang nomor 7 yaitu dengan tunas adventif. Nah, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh
tapi bukan dari ujung batang, melainkan dia tumbuh dari tepian daunnya. Contohnya, tunas yang baru tumbuh dari lekukan-lekukan pada tepian daun cocor bebek. Nah ini ya, ini gambar di atas ada daun cocor bebek yang belum bertunas, kemudian pada gambar di bawah sudah muncul tunas-tunas di tepian-tepian daunnya. Kemudian nanti tunas ini akan berkembang menjadi daun-daun yang baru. Itu cara perkembangbiakan dengan tunas adventif. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan alami dengan geragih atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya stroberi atau rumput teki. Nah, ini kan disebutkan geragi adalah batang yang tumbuh menjalar. Nih, lihat. Perhatikan gambar di sini. Yang Ibu tunjuk, ini adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian di tengah-tengah batang ini bisa tumbuh tunas-tunas yang baru untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Misalkan dari geragi pohon stroberi, ini batangnya menjalar, nanti akan tumbuh lagi bakal tumbuhan stroberi yang baru atau tunas stroberi. Kemudian ini ada rumput teki. Rumput teki ini batangnya ada di bawah permukaan tanah. Tuh. Itu penjelasan dari jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu tanpa ada perkawinan dan tanpa dibantu oleh manusia. Karena alami, tanpa dibantu manusia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Maaf ya, ini tumbuhan maksudnya. Yang pertama adalah cangkok. Yang kedua ada cara menempel. Yang ketiga dengan cara merunduk. Yang keempat cara menyambung. Dan yang kelima cara stek. Apakah di sini ada anak sudah mengenal salah satu dari kelima perkembangbiakan vegetatif buatan ini? Jika belum, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, dengan cara mencangkok atau cangkok. Nah, tadi kan disebutkan bahwa vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses kawin, tapi dibantu oleh campur tangan manusia. Jadi manusia berperan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan ini. Yang pertama ada cangkok. Cangkok yaitu mengusahakan batang tanaman menjadi berakar untuk kemudian ditanamkan ke tanah. Contohnya pohon apel, jambu, dan mangga. Untuk lebih jelasnya kita lihat animasi berikut. Dengan cara mencangkok. Perhatikan. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. Nah, seperti itu ya. Tahap-tahap mencangkok. Jadi harus ada treatment atau perlakuan yang dibantu oleh manusia. Nih, kita bisa lihat lagi pada step by step gambar di bawah. Pertama, kita kupas dulu kulitnya. Kemudian kita tutupi dengan tanah. Kemudian tanah itu kita lindungi lagi, kita balut lagi oleh plastik. Ditunggu, kita siram, kita rawat sampai dia muncul ada daun-daun baru atau tunas baru. Setelah muncul baru boleh dipotong dan dipindahkan ke dalam tanah. Nah, seperti gambar ini. Untuk yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu dengan cara menempel atau okulasi. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Jadi ini ada perpindahan dari tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan yang lain. Contohnya ada pohon mangga, belimbing, dan juga pohon karet. Itu contoh-contoh pohon yang biasa melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempel.
Untuk lebih jelasnya kita perhatikan animasi berikut. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. Seperti itu ya, cara proses perkembangbiakan dengan menempel atau okulasi. Pertama diiris dulu mata tunasnya, kemudian diiris tempat yang akan kita tempel dengan tunasnya itu, batang pokoknya disayat dulu, kemudian mata tunasnya ditempelkan kepada bagian yang sudah disiapkan, kemudian diikat dengan tali rapia, kita tunggu lagi sampai tunasnya tumbuh. Ketika tunasnya tumbuh, berarti proses okulasi sudah berhasil atau proses perkembangbiakan dari tumbuhan ini sudah berhasil ya. Untuk selanjutnya ada perkembangbiakan dengan cara merunduk. Nah, merunduk yaitu membengkokkan sebagian batang atau ranting dan menanamkannya ke dalam tanah. Contohnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk yaitu pohon stroberi, melati, dan juga pohon sirih. Nah, kita perhatikan animasi sebagai berikut. Merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa, nih kita perhatikan lagi gambar di bawah. Kita bisa merundukkan dulu tumbuhan induknya, kemudian nih salah satu ranting atau batangnya kita benamkan ke dalam tanah. Nanti lama-kelamaan ranting kecil ini akan tumbuh. Setelah tumbuh barulah boleh dipotong bagian batang yang menempel kepada induknya sehingga dia menjadi tumbuhan yang sudah bisa berdiri sendiri atau tumbuhan baru. Jika sudah muncul tumbuhan baru, berarti proses perkembangbiakannya sudah berhasil. Itu. Untuk cara yang kelima, yaitu ada dengan jenis menyambung. Teknik menyambung dilakukan dengan cara menyambungkan dua batang dari jenis yang sama, namun dengan dua keunggulan yang berbeda. Batang bagian atas biasanya dari tumbuhan yang berbuah manis dan batang yang bagian bawah dari tumbuhan yang berakar kuat. Nah, di sini kita perhatikan animasinya. Dan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan dua. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan satu dengan batang tumbuhan dua. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Nah, seperti itu cara berkembangbiakan dengan menyambung. Dan itu termasuk vegetatif buatan yang harus dibantu oleh manusia. Jadi nanti kita lihat perhatikan gambar, kita potong dulu ujung dari tumbuhan yang ke satu, dibuat runcing, kemudian kita potong juga tumbuhan yang kedua, nanti kita sambungkan. Nah, seperti ini ya, disambungkan. Kemudian, nah disambungkan nih ini gambar ini. Kemudian setelah menyatu, diikat kedua batang tersebut supaya menyatu oleh kain. Lalu setelah itu ditunggu sampai muncul tunas yang baru atau tumbuhan yang baru. Jika sudah muncul tunas yang baru, berarti proses perkembangbiakan tumbuhan berhasil. Cara yang kelima yaitu dengan stek. Nah, stek adalah menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar terlebih dahulu. Contohnya tumbuhan singkong, tumbuhan kaktus, dan juga tumbuhan sukun. Nah, bagaimana cara stek ini? Stek dibagi menjadi 3. Ada stek oleh batang, stek oleh daun, dan stek oleh akar. Perhatikan gambar yang pertama. Ini ada stek batang yang biasa dilakukan oleh tumbuhan singkong. Kita tinggal siapkan batang singkong, kemudian kita potong ujungnya, dipotong meruncing supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam tanah. Dipotong meruncing, kemudian tinggal dibenamkan ke dalam tanah.
Kita siram sampai muncullah tunas yang baru. Itu namanya stek. Kemudian bisa ini kan oleh stek batang, kemudian ini ada stek oleh daun. Kita bisa potong daunnya, kemudian kita masukkan ke dalam tanah, tanah khusus untuk tumbuhan supaya lebih subur, kemudian kita siram sampai nanti dia akan tumbuh daun-daun baru atau tunas yang baru dari jenis tumbuhan tersebut. Jika sudah muncul tumbuhan yang baru, daun yang baru, maka proses perkembangbiakan tumbuhan tersebut sudah berhasil. Yang ketiga adalah stek akar. Nah, maka ya kalau stek akar sesuai dengan judulnya, yang ditanam adalah akarnya. Nanti akarnya kita tanam ke dalam tanah, kita siram, tunggu sampai dia bertumbuh atau berdaun. Nah, jika sudah tumbuh, maka proses perkembangbiakan vegetatif buatan sudah selesai. Seperti itu ya, penjelasan dari proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia. Jelas ya anak-anak? Jadi tadi proses perkembangbiakan vegetatif itu dibagi dua. Ada yang alami dan buatan. Jika alami, terjadi alamiah oleh tumbuhan itu sendiri tanpa dibantu oleh manusia. Jika vegetatif buatan, prosesnya dibantu oleh campur tangan manusia. Dipotong dulu, kemudian ditanam, dipindahkan, dililit, diikat. Itu kan hal yang harus dilakukan oleh manusia. Seperti itu anak-anak. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan perkembangbiakan vegetatif, alami, dan vegetatif buatan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Silahkan diperhatikan dengan baik materinya supaya materinya bisa terus ingat, supaya nempel. Boleh disimak-simak lagi supaya lebih paham. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Boleh bertanya dan